Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Jadi masih tentang biaya produksi. Maaf tadi terputus. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Hari ini kita lanjut ke biaya overhead pabrik. Nah, untuk biaya overhead pabrik langsung contohnya nanti Bu Rita jelaskan dari buku Erlangga yang kalian punya. Jadi di sini buku Erlangga ini kan kalian sudah punya satu persatu kan ya dari perpus. Jadi nanti harapannya kalian bisa menyimak ketika Bu Rita menjelaskan ya. Jadi kita langsung aja ke biaya overhead pabrik yang ada di halaman 51. Ini pencatatannya, contohnya. Sebagai contoh di sini saya bacakan. Pada bulan April 2019, PT Karisma membebankan biaya tenaga kerja langsung sebesar 18 juta rupiah. BOP dibebankan 110% atas dasar biaya tenaga kerja. Nah, BOP dibebankan ini adalah biaya overhead pabrik yang nanti dibebankan pada produk. Ada rumusnya. Di sini kita menggunakan rumus 110% atas biaya tenaga kerja. Jadi nanti ini tergantung soal masing-masing ya, beda soal, beda perusahaan, mungkin dia akan memiliki ketentuan untuk menentukan BOP dibebankan masing-masing. Jadi beda perusahaan, beda ketentuan. Jadi di kasus contoh ini biaya dibebankan itu ditentukan sebesar 110% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, berapa biaya tenaga kerja langsungnya? Di sini sudah ada, yaitu 18 juta rupiah. Kemudian ada biaya bahan penolong yang digunakan sebesar 1.480.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja tak langsung sebesar 900.000. Nah, biaya-biaya ini termasuk biaya bahan penolong ini kan nggak bisa dimasukkan ke biaya bahan baku. Biaya tenaga kerja tidak langsung juga tidak bisa dimasukkan ke biaya tenaga kerja. Biaya bahan baku itu hanya untuk mencatat bahan baku saja. Biaya tenaga kerja juga hanya untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung, yang artinya berhubungan dengan proses produksi dari produk yang dihasilkan. Nah, kalau biaya tenaga nggak langsung ini yang seperti apa? Misalnya kayak mandor, pabrik. Nah, itu kan nggak langsung berkaitan dengan proses produksi kan, maka dia akan masuk ke BOP. Nah, kemudian selain dua biaya ini ada lagi biaya-biaya yang berkaitan dengan proses produksi tetapi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Apa saja? Di sini ada biaya penyusutan gedung, kemudian ada biaya penyusutan mesin, ada biaya pemeliharaan gedung, ada biaya asuransi, pemeliharaan mesin, dan biaya lain-lain pabrik. Kalau di total semuanya itu jumlahnya 17.400.000. Nah, dari contoh ini kamu diminta untuk mencatat BOP biaya barang dalam proses biaya overhead pabrik. Artinya BOP yang dibebankan ke produk itu berapa. Yang kedua, BOP sesungguhnya. Jadi BOP itu ada dua, ada yang BOP dibebankan ke produk, ada yang BOP sesungguhnya. Jadi uang yang dikeluarkan sesungguhnya itu berapa. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat penutupan BOP. Kemudian yang keempat adalah mencatat penutupan selisihnya kalau terjadi selisih. Kalau tidak terjadi berarti tidak usah dicatat selisihnya. Yang pertama dulu mencatat BOP dibebankan. BOP dibebankan sudah diketahui di sini rumusnya atau ditentukan berdasarkan 110% dari biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga langsungnya 18 juta, berarti di sini untuk mencari tahu berapa BDP BOP, BDP ini barang dalam proses, artinya proses produksi yang melibatkan biaya-biaya ini. Biaya-biaya ini kan semuanya kan dikeluarkan tuh uangnya untuk membayar ini semua. Nah, tetapi ada yang dibebankan ke produk, ada yang tidak. Nah, yang dibebankan itu sesuai dengan rumus ini. Berapa yang dibebankan? 110% dikalikan 18 juta, ketemunya 19.800.000. Dicatat ke dalam jurnal BDP BOP pada BOP yang dibebankan. Artinya ini BOP yang dibebankan pada produk. Kemudian yang kedua, mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. Artinya berapa sih biaya yang sesungguhnya terjadi? Biayanya itu berapa? Ini kan sudah ada rinciannya. Dicatat di sini. BOP sesungguhnya pada berbagai rekening dikredit. Artinya berbagai rekening ini adalah biaya-biaya ini. Ya, ketika kamu mencatat penyusutan,
gedung, berarti kan beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Biaya penyusutan mesin juga gitu kan, biaya penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Nah, ketika semuanya ini kan sudah dicatat, biaya di sebelah debit. Nah, ketika ini dimasukkan ke dalam akun biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, maka biaya-biaya yang sudah di debit ini akan dikredit. Jadi ini berbagai rekening dikredit ini maksudnya adalah akumulasi dari ini. Semua 17.400.000 ditambah dengan bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung, ketemunya 19.780.000. Itu ya. Atau misalnya mau dirinci juga boleh. Jadi BOP sesungguhnya pada biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan mesin, biaya pemeliharaan gedung, biaya asuransi, biaya pemeliharaan pabrik, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, semuanya dirinci satu persatu. Boleh. Debitnya BOP sesungguhnya. Ketemunya hasilnya sama. Terus kemudian yang ketiga, mencatat jurnal untuk menutup BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, di sini ini 19 tadi ya, jadi diperoleh dari ini bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, dan BOP 17 juta yang dari rincian itu tadi ya. Kemudian ketika menutup BOP, maka tadi kan BOP itu ada dua akunnya, ada BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya, ya kan? Ini jadi kalau kita ulang lagi, di sini ada BOP dibebankan di sebelah kredit, BOP sesungguhnya di sebelah debit. Nah, kalau ini ditutup, berarti kan yang BOP dibebankan harus di debit, BOP sesungguhnya di kredit. Ditutup berarti dienolkan maksudnya nilainya nominalnya. Maka di sini dicatat BOP dibebankan pada BOP sesungguhnya sebesar 19.780.000. Ya. Ini kalau misalnya jumlah BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya itu nilainya sama, selesai. Misalnya di sini tadi kan jumlahnya beda toh. BOP sesungguhnya 19.800, BOP dibebankan 19.800, BOP sesungguhnya 9.780. Kalau jumlahnya ini sama-sama 19.800, ini tinggal dibalik aja, BOP dibebankan pada BOP sesungguhnya sejumlah 19.800, selesai. Tetapi karena ini tidak sama jumlahnya, maka akan muncul yang namanya selisih BOP. Nah, selisih BOP muncul di sini. Ada dua ketentuan di sini. Yang pertama, jika BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP dibebankan. Ini tadi kalau sama ya. Atau kalau misalnya ini sudah terlanjur kamu catat seperti ini, kamu nyatanya jangan ini dibebankan dicatat lagi. Jadi hanya dicatat BOP sesungguhnya, selisih BOP pada BOP sesungguhnya sebesar selisihnya saja. Kalau kebalikannya BOP sesungguhnya lebih kecil, berarti dicatat BOP dibebankan pada selisih BOP. Tetapi kalau ini nggak dicatat, maka kamu catat tiga-tiganya ini. Paham enggak? Kemudian yang terakhir, menutup selisih BOP. Selisih BOP ini akan ditutup di akun harga pokok penjualan. Nah, kasusnya tadi kan ada selisih 19.780 dan 19.800 kan selisihnya 20.000 kan. Nah, ini dicatat di selisih BOP pada harga pokok penjualan sebesar 20.000. Karena ada selisih. Kalau misalnya tidak ada selisih, jumlah BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya itu nilainya sama, maka nggak akan muncul akun jurnal ini juga nggak akan muncul, kemudian menutup juga nggak akan muncul, maka jurnalnya selesai sampai di sini. Nah, karena ini ada selisih 780, maka muncul di sini akun selisih BOP pada BOP sesungguhnya. Kemudian setelah muncul selisihnya, selisih ini juga harus ditutup pada akun harga pokok penjualan. Nah, sampai sini paham mboten? Kalau misalnya nggak paham, kalian bisa tanyakan lewat Japri. Kalau misalnya sudah paham, kita akan lanjutkan ke sub selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.